Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, di mana Dia akan pergi ke rumah Bapa untuk mempersiapkan tempat bagi orang-orang percaya supaya nanti Dia datang menjemput kita dan kita ada bersama-sama dengan Dia. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan atas anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami, atas pemeliharaan-Mu, atas keselamatan bagi orang-orang percaya, dan atas tempat yang sudah Engkau sediakan di dalam kerajaan-Mu bagi kami orang-orang percaya. Pada saat ini kami rindu belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan kuduskan, sucikan hati kami, persiapkan kami untuk menerima, mendengarkan firman-Mu, dan tolong kami untuk memegang teguh di dalam hidup kami, sehingga kami ditopang oleh firman-Mu dan kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Ya. Tema kita pada hari ini adalah suarakan kabar baik dalam sukacita. Suarakan kabar baik dalam sukacita, yang diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Firman Tuhan berkata, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 minggu berturut-turut ini kita berbicara tentang rumah Bapa, kemudian tentang Yesus menjanjikan Roh Kudus penghibur bagi orang percaya. Nah, hari ini kita berbicara bahwa Yesus akan naik ke surga. Tetapi sebelum dia naik ke surga, dia memberikan pesan kepada murid-muridnya, menjelaskan semua apa yang telah dia alami di sepanjang hidupnya, bahwa memang Mesias itu seperti yang dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama, dia memang harus mati, harus menderita, harus disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu adalah kebangkitan yang memberikan kemenangan bagi kita. Dan oleh karena karya Kristus di dalam namanya ada berita tentang pertobatan, ada berita tentang pengampunan akan dosa. Kita tahu dosa yang membuat kita kehilangan sukacita, dosa yang membuat kita terpisah dengan Allah, dosa yang membuat kita memiliki hubungan yang tidak baik dengan sesama. Tetapi ketika ketika Yesus datang ke dunia ini, menderita, mati, tetapi bangkit, dia menyelesaikan masalah tentang dosa. Di dalam dia ada pengampunan, dan di dalam dia ada berita pertobatan. Nah, dia sudah menyelesaikan karyanya di tengah-tengah dunia ini, dan sekarang dia akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Dan dia berpesan kepada murid-muridnya bahwa berita tentang Kristus, berita tentang karya Kristus itu apa? Injil keselamatan. Itu harus diberitakan kepada segala bangsa, diberitakan kepada seluruh dunia, seluruh suku bangsa, bahasa.
Supaya apa? Semua orang di dunia ini, segala suku bangsa, mendengar tentang berita keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Dimulai dari Yerusalem, dimulai dari tempat mereka tinggal. Satu hal yang menarik adalah apa? Ketika murid-murid ditangkap, ketika Yesus ditangkap, murid-murid sangat ketakutan, mereka sangat sedih. Ketika Yesus meninggalkan mereka untuk ditangkap, murid-murid sangat bersedih. Tetapi pada bagian firman Tuhan, bagian akhir ini kita melihat bahwa apa? Yesus meninggalkan mereka, tetapi mereka bersuka cita. Karena apa? Ada pengharapan setelah kebangkitan Yesus, hidup mereka dipulihkan. Pengharapan mereka dikuatkan. Sehingga apa? Hidup mereka penuh dengan sukacita sekalipun Yesus meninggalkan mereka. Karena mereka yakin bahwa Yesus meninggalkan mereka seperti yang Dia janjikan. Tidak akan meninggalkan seperti meninggalkan anak menjadi yatim piatu. Tetapi Dia menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun mengajari mereka. Nah, di dalam kenaikan Yesus ke surga, Dia memberikan suatu perintah kepada murid-muridnya untuk apa? Untuk memberitakan tentang kabar sukacita, untuk memberitakan tentang pengharapan, untuk memberitakan tentang kabar baik, yaitu tentang apa? Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan masalah dosa kita. Kita tahu Bapak Ibu, dunia ini yang sering kita dengar bukanlah berita-berita yang baik. Kalau kita membaca di surat kabar, menonton TV berita, sering adalah apa? Berita-berita yang kita dengar adalah berita tentang kejahatan, berita tentang kemunduran moral, berita tentang kenakalan-kenakalan anak-anak kita. Sehingga apa? Banyak orang begitu apatis, begitu skeptis tentang kehidupan di dunia ini. Tetapi saatnya kita orang-orang percaya di dalam hidup kita bahwa berita yang kita sampaikan adalah apa? Berita sukacita bahwa ada jalan keluar terhadap seluruh masalah kita, yaitu di dalam Kristus Yesus. Maka Bapak Ibu, tugas murid-murid, tugas orang percaya, tugas orang Kristen adalah apa? Menceritakan tentang Yesus dan karyanya yang menyelamatkan orang berdosa. Menceritakan tentang Injil keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Banyak manusia sekarang hidup tanpa pengharapan. Banyak manusia sekarang hidup tanpa arah. Banyak manusia hidup sekarang hanya menghidupi hidupnya hari lepas hari tanpa arah tujuan yang jelas di dalam hidupnya. Padahal kita tahu sebenarnya Tuhan punya rencana masing-masing pribadi lepas pribadi dalam hidup kita, dan kita bisa akan melihat, mengerti itu ketika kita berjumpa dengan Yesus. Nah, berbicara tentang kabarkanlah kabar baik. Berbicara mengabarkan kabar baik. Bersaksi, seorang saksi yang baik, saksi yang bisa dipercaya adalah yang pertama, dia harus melihat, mengalami, merasakan apa yang dia saksikan kepada orang lain. Makanya dalam Yohanes menuliskan dalam surat 1 Yohanes, apa yang kami raba dengan tangan kami, apa yang kami lihat dengan mata kami, apa yang kami alami, itu yang kami beritakan. Kenapa orang jarang bercerita tentang karya Kristus di dalam hidupnya? Karena jangan-jangan dia belum merasakan, belum mengalami karya Kristus di dalam hidupnya. Dia belum mengalami pertobatan, dia belum mengalami pengampunan dosa yang dikerjakan Kristus dalam hidupnya. Saya di dalam menyampaikan firman Tuhan, saya selalu menyatakan bahwa apa? Hidup saya berubah bukan karena saya, tapi karena Kristus. Hidup saya menjadi lebih baik.
itu karena Kristus. Makanya saya selalu menceritakan tentang Kristus dimanapun saya berbicara tentang firman Tuhan. Saya yang seorang bandel, nakal, penjudi, kenapa saya bisa mengakui, menceritakan tentang masa lalu saya yang buruk di hadapan orang banyak? Karena saya merasa sudah diampuni, saya sudah merasa diselamatkan, saya sudah merasa diperdamaikan dengan Tuhan, sehingga saya bisa menceritakan kepada orang lain. Nah, demikian juga kita semua. Kenapa kita susah menceritakan tentang Kristus, tentang Tuhan, tentang firman Tuhan di dalam hidup kita? Jangan-jangan kita belum berjumpa dengan Tuhan. Jangan-jangan kita belum mengalami karya Tuhan di dalam hidup kita. Jangan-jangan kita belum mengalami pertobatan di dalam hidup kita. Jangan-jangan kita belum merasa diampuni oleh Tuhan atas dosa Tuhan. Sehingga kita jarang bercerita tentang Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, menceritakan, menyaksikan kabar baik dan sukacita, itu kita terlebih dahulu mengalaminya. Saya tidak mungkin bisa menceritakan menjadi sebuah cerita yang hidup, suatu pengalaman yang atau suatu masakan, suatu tempat yang begitu menyenangkan kalau saya belum pernah ke sana. Saya bisa menceritakan bagaimana jalan ke Parlilitan karena saya sudah pernah ke sana. Ke Parlilitan itu hampir mirip dengan ke Sibolga, karena kalau kita nyetir jalan itu berkelok-kelok. Artinya belum habis kita memutar setir ke kiri, udah langsung harus belok ke kanan. Jadi harus fokus. Sama seperti kita kalau mau ke Sibolga. Kenapa saya begitu bisa detail menceritakan? Karena saya sudah mengalami. Saya sudah membawa kendaraan ke Parlilitan. Dan kadang jalan ke sana kalau musim hujan bisa berkabut karena hutannya masih lumayan lebat. Saya bisa menceritakan dengan baik, dengan hidup, dengan menarik. Karena apa? Saya sudah mengalami. Itulah berbicara tentang Injil. Kalau Bapak Ibu belum mengalami pertobatan, belum mengalami yang namanya pengampunan dosa di dalam Kristus, maka memang mustahil kita bisa menceritakan tentang Injil dalam hidup kita. Oke, bisa kita berbicara tentang karena kita mendengar atau kita membaca dari buku, tapi itu bukan suatu cerita yang menarik dan hidup. Dan memang kalau kita memang mengalami, kita akan sulit. Kita akan seperti mengarang sebuah cerita yang akhirnya orang yang mendengar pun merasa bosan dan tidak tertarik. Tetapi Bapak Ibu, kalau memang kita sudah mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Kristus, tugas kita selanjutnya adalah apa? Menceritakan sukacita yang kita alami kepada orang lain, supaya apa? Orang lain sudah diselamatkan. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman pemuda yang pernah makan ke suatu tempat yang enak masakannya, kita mungkin akan dengan senang menceritakan, wih di warung sana makannya enak, sudah enak, banyak, murah lagi. Kenapa untuk hal-hal seperti itu kita bisa menceritakan dengan gamblang kepada Tuhan? Tapi ketika kita berbicara tentang Tuhan yang luar biasa, yang memberkati seluruh hidup kita, yang memelihara seluruh hidup kita, kita begitu sulit, kita begitu ketakutan menceritakan kepada orang lain. Mungkin memang banyak tantangan yang kita alami. Kadang kita ditolak, kadang dikira sok rohani, kadang dikira sok kudus. Saya dalam masa kuliah, saya sering diajak teman-teman saya. Karena apa? Saya menceritakan yang namanya tentang cerita Kristus, Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup saya. Sehingga saya sering diejek bahwa saya ini adalah calon Eporus, calon pendeta. Walaupun sekarang saya calon pendeta,
Tapi dulu saya tidak pernah berpikir. Tapi bagi saya tidak peduli. Ketika seseorang menolak apa yang saya beritakan, maka sebenarnya dia sedang tidak menolak saya, tetapi dia menolak Tuhan yang mengutus saya. Makanya Bapak Ibu jangan takut. Tugas kita adalah apa? Ketika Yesus mengutus murid-muridnya sebelum dia naik ke surga dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, bagiku sudah diberikan kuasa dan di bumi dan di surga, karena itu pergilah. Orang percaya sudah diperlengkapi dengan kuasa Tuhan. Untuk apa? Menceritakan tentang Injil. Menceritakan tentang Kristus. Itu apa? Yesus yang mati, yang bangkit, yang naik ke surga, yang sudah menghapuskan dosa dunia, yang menyelamatkan orang-orang berdosa. Sehingga orang-orang berdosa bisa dikembalikan kepada jalan yang benar. Mungkin kita berkata, saya tidak pintar berkata-kata, saya tidak pintar bercerita. Bukankah Yesus mengatakan dalam Lukas pasal 12 ayat 12, Roh Kudus akan mengajari kamu akan apa yang akan kamu katakan. Makanya Bapak Ibu, sebelum kita berbicara, maka kita harus memohon pimpinan Tuhan supaya kita berkata-kata. Bahkan Paulus pun meminta didoakan kepada jemaat-jemaat yang jalannya, doakanlah saya supaya saya bisa menceritakan Injil dengan baik. Karena apa? Kita ini adalah surat-surat Kristus, 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Melalui apa? Melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui seluruh hidup kita, supaya orang bisa melihat kita bahwa kita ini adalah apa? Saksi Kristus. Kita itu menyaksikannya melalui apa? Perbuatan, perkataan, cara kerja, seluruh hidup kita. Makanya kita harus siap sedia, sama seperti kata Paulus kepada Timotius, 2 Timotius 4 ayat 2. Baik atau tidak baik, siap sedia untuk menceritakan semua firman Tuhan. Artinya siap sedia apa? Baik atau tidak baik keadaannya. Memang mungkin kita akan ditolak, karena Kristus juga sendiri sudah ditolak. Kristus sendiri sudah ditolak. Maka orang-orang yang berbicara tentang Kristus mungkin juga akan ditolak. Tetapi bukan kita yang ditolak, Kristus yang mengutus kita, itu yang ditolak. Maka ketika kita berbicara, nikmatilah sukacita. Ketika kita diutus Tuhan, maka kita harus bergembira, bersukacita, karena kita sedang mengerjakan pekerjaan besar di tengah-tengah dunia ini. Apa pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita. Saya teringat waktu sekolah SD, kalau kepala sekolah menyuruh saya mengerjakan sesuatu, walaupun itu tidak menguntungkan bagi saya, kadang disuruh ke warung beli kopi, beli rokok, dengan senang hati pergi. Padahal kadang tidak berpengaruh terhadap nilai, terhadap apapun dalam hidup kita. Tetapi kenapa begitu sukacita melakukannya? Karena yang menyuruh saya adalah apa? Orang yang punya wewenang tertinggi di sekolah. Saya sukacita. Nah, sekarang yang menyuruh kita menceritakan, bersaksi adalah Allah yang mengatasi segala Allah, Tuhan yang mengatasi segala Tuhan, penguasa yang mengatasi segala penguasa, penguasa tertinggi di alam semesta ini, di dalam hidup kita. Maka sudah seharusnya kita apa? Bersukacita melakukannya. Supaya apa? Orang lain juga diselamatkan, orang lain juga dimerdekakan. Karena apa? Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 8, kemerdekaan yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Kemenangan yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Maka mari Bapak Ibu ceritakan tentang Kristus, tentang karya Kristus. Sekalipun dia sudah pergi ke sorga menyediakan tempat bagi kita, maka tugas kita sekarang adalah melanjutkan pekerjaannya, menceritakan tentang kerajaan Allah yang sudah datang ke tengah-tengah dunia ini melalui Kristus. Mari lakukan dengan sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu.
Kami bersyukur buat keselamatan karya Kristus yang telah memberikan pengharapan dan kekuatan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, jika kami selama ini kurang di dalam menceritakan tentang Tuhan kepada sesama kami, mari Tuhan ampuni kami. Dan kami berdoa biarlah Tuhan tolong kami, sehingga kami Tuhan ajari, Tuhan tuntun untuk menceritakan tentang kabar sukacita, Injil keselamatan kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka juga boleh bertemu dengan Tuhan, boleh diselamatkan oleh Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus untuk jemaat kami GKI Kuala Bingan ya Tuhan. Dalam Kau memberkati seluruh hidup kami, seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah pergumulan kami. Berkati mereka yang kekurangan, pulihkan mereka yang sakit, hiburkan mereka yang berduka cita, kuatkan mereka yang lemah Tuhan, pulihkan mereka yang mengalami kepahitan di dalam hidup mereka, sehingga di dalam kasih, dalam anugerah hidup kami dimulihkan. Inilah doa kami Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin.